Sekarang telah menyerah memikirkan masa depan, yang hanya akan mempengaruhi penilaiannya. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan. Sekarang, pada saat ini, utusan ilahi di bawah saya tidak boleh berkultivasi di gudang dalam. Mereka tidak boleh menjadi beban. Mereka memiliki martabat mereka sendiri. Matt mengangguk dan berkata, "Yah, aku mengerti. Aku akan mengirim seseorang untuk berkomunikasi denganmu." Ke membungkul pada Matt. "Terima kasih." Kejelas tidak tahu bahwa setelah sambutannya, bawahannya telah berubah dari sekelompok tentara yang kalah menjadi binatang buas. Pada saat itu, kekejaman di mata bawahan lebih ganas dari siapapun. Seperti binatang buas yang melahap manusia. Mereka tahu bahwa ada kapten seperti itu, yang meninggalkan identitas dan status mereka, mengambil segalanya di masa depan, dan memberi mereka kesempatan untuk mempertahankan martabat mereka. Martabat para dewa adalah martabat dunia peri. Ketika kembali ke gudang bagian dalam dan berpura-pura dengan mudah menyerahkan buku pertempuran kepada bawahannya, dia menyeringai. "Penguasa cahaya dapat menanganinya, dan dia memberikannya kepadaku segera setelah aku membuka mulutku." Di antara para dewa, wakil kapten menyeret setengah dari tubuhnya yang hampir lumpuh ke depan dan mengambil buku itu di tangannya. "Kapten, jangan khawatir, kami pasti akan mempelajarinya dengan baik dan memenuhi kepercayaanmu." Sebagai wakil kapten, saya juga memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada kapten. Setelah berbicara, wakil tim berbisik di telinga ke. Mata ke menjadi sedikit bermartabat, lalu dia berkata, "Oke, aku mengerti." Bahkan jika Ke telah meninggalkan gudang bagian dalam, utusan yang hadir menatap ke arah kepergian Ke. Pada saat ini, mereka mengakui Kapten Ke. Wakil kapten memandang kerumunan. "Jangan kaget, datang ke sini dengan beberapa tangan cepat. Transkrip hal ini, satu salinan untuk setiap tim, dan harus disimpan. Jika tim akan dihancurkan, buku ini harus dihancurkan. Kuil penguasa cahaya memberi kita sumber daya untuk membawa kita pergi dari tempat mati. Jika kita juga membocorkan taktik kuil penguasa cahaya karena kelalaian kita, itu tidak manusiawi dan tidak adil. Jika ada yang lalai, bahkan jika mereka bertemu di bawah Jiu Quan, aku tidak akan pernah mengenalinya sebagai saudara." Raungan rendah yang rapi terdengar di gudang bagian dalam. Qin Yichen, yang berada di puncak kapal perang, dengan jelas mendengar auman mereka, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Kelompok singa jantan ini bangun. Pran Woli di samping sedikit mengangguk. "Ya, sudah waktunya untuk bangun setelah dipukuli seperti itu." Qin Yichen tertawa kecil. "Aku tidak akan membuangmu. Aku punya sedikit keuntungan hari ini. Aku tidak tahu apakah kamu mau mendengarkanku." Pran Woli bertanya-tanya. "Kamu bilang?" Qin Yichen mengangkat tangannya dan menunjuk ke kejauhan. Di ujung pandangannya ada gunung seukuran kuku. Di sana, pergi ke tanah Cimeng, yaitu, di bawah negeri dongeng. Dari bawah negeri dongeng ke atas, selama ada rute, kamu bisa kembali ke negeri dongeng paling lama 2 hari. Kamu aman sekarang. Aku berencana membiarkan Li Yun membawamu kembali ke alam abadi dengan kapal perang. Awalnya mengira itu adalah ujung jalan, tetapi saya tidak berharap itu menjadi terang dan gelap, dan saya akan dapat meninggalkan tempat sialan ini dalam sekejap mata. Tapi Pran Woli masih ragu-ragu. Bagaimana denganmu? Jika retret ini tidak membawa kuil penguasa cahaya bersamanya, Pran Woli merasa bahwa dia tidak pantas menjadi panglima tertinggi dari 5 penjaga istana ilahi ini. Mereka adalah mitra dan sekutu yang berjuang bersama. Setidaknya mereka tidak boleh menyerah pada gagasan untuk menyerahkan kuil penguasa cahaya saat ini. Melihat kembali ke kapal perang, Qin Yichen ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Sebenarnya, kapal perang yang akan membawamu keluar belum sepenuhnya selesai. Aku pergi melihatnya di pagi hari. Sambungan antara lingkaran dan lingkaran itu sangat kasar. Aku khawatir jika aku benar-benar melakukan sesuatu, kapal perang itu akan terbalik. Kamu pergi, aku bisa mundur kapan saja, tetapi itu akan jauh lebih mudah. Dan kamu seharusnya melihatnya. Tujuanku kali ini adalah untuk melatih pasukan." Pran Woli melirik kapal perang dan kemudian ke Qin Yichen, berpikir dalam hatinya. Ada perbedaan antara kedua kapal perang. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, Qin Yichen seharusnya tidak berbohong padanya sekarang. Sekarang kurangi tenaga kerja dan tinggalkan kuil penguasa cahaya untuk melatih pasukan di sini, yang jelas merupakan pilihan yang baik. Wajar. Tetapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, Pran Woli merasa bahwa masalah ini tidak dapat disetujui dengan mudah. Setelah ragu-ragu, Pulan Woli tiba-tiba menatap Qin Yichen. "Anda ingin menghindari kecurigaan dengan kami?" Qin Yichen tertawa ketika Pran Woli mengatakan sesuatu di pikirannya. "Ya. Sekarang kuil penguasa cahaya dan 5 penjaga pengadilan ilahi terlalu dekat. Dan kuil penguasa cahaya saat ini tidak dapat mendukung begitu banyak orang. Bahkan jika sumber dayanya cukup, Mahkamah Agung pasti tidak akan dengan senang hati mengambil 1/10 dari tangan Mahkamah Agung tertinggi ke tangannya sendiri. Pada saat itu, yang perlu dihadapi kuil Dewa Cahaya adalah teguran dari Mahkamah Agung Tuhan.
Pranwoli tiba-tiba menjadi cemas. Apa yang kamu pikirkan? Begitu banyak saudara kami yang diselamatkan olehmu. Tidak peduli apa yang diputuskan Mahkamah Agung. Kami tidak akan pernah menyerangmu. Dan kami di sini untukmu. Dan kami adalah penjaga pengadilan ilahi lainnya. Tim kapten menyebarkan berita bahwa mereka harus. Kanan tidak akan menembak. Ini hanya Mahkamah Agung. Dia tidak akan pernah menyerangmu. Qin Yichan melirik Pranwoli, dan matanya tiba-tiba menjadi sangat serius. Dalam persepsinya, satu demi satu senjata dihancurkan, dan kendalinya atas area ini dengan cepat berlalu. Memutar kepalanya untuk melihat ke kejauhan, wajah Qin Yichan serius. Sayangnya, jika tempat ini ditemukan lebih awal, Anda mungkin masih memiliki kesempatan untuk pergi. Tetapi sekarang, tidak ada. Qin Yichan menghela nafas, dan di puncak gunung di kejauhan, titik-titik muncul satu persatu. Setelah beberapa saat, Pranwoli juga merasakan keanehan di kejauhan, dan wajahnya serius. Kenapa orang-orang ini sangat aneh? Qin Yichan melemparkan tirai tipis padanya. Dua pengingat. Pertama, Mahkamah Agung telah merusak hampir 50 penjaga pengadilan ilahi di dalamnya. Ini adalah sesuatu yang kalian semua tahu. Kedua, larva ras iblis dapat menjadi parasit di dalam mayat. Yang lebih lemah berubah menjadi hantu. Mereka kuat dan dapat menahan penghancuran larva ras iblis di dalam tubuh. Dan yang parasit adalah iblis. Pelayan. Pranwoli melihat ke tirai tipis, di mana sekelompok besar orang berkerumun lewat. Masing-masing dari mereka mengenakan baju perang yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Dan orang-orang ini, masing-masing dengan wajah mengerikan, sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Matanya menyapu tirai tipis dengan cepat, dan hati Pranwoli tenggelam ke dasar. Kapten tim kelima, tim ketujuh, tim ke-37. Pranwoli menjadi semakin gugup saat melihatnya. Orang-orang ini semua adalah mantan seniornya, dan beberapa dari mereka tidak dapat dipisahkan darinya. Apa yang tidak pernah terpikirkan oleh Pranwoli adalah bahwa kematian pun tidak akan membawa kedamaian bagi mereka.